Disrupsi polar vortex, para ahli atmosfer melaporkan adanya gangguan pada pusaran kutub polar vortex yang mulai memasuki wilayah risiko hari ini. Hal ini memicu peringatan bagi operator jaringan energi global karena potensi lonjakan permintaan pemanas akibat suhu ekstrem yang bisa melanda beberapa wilayah di belahan bumi utara. Disrupsi polar vortex. Ringkasan singkat, para ahli atmosfer melaporkan gangguan pada pusaran kutub polar vortex yang kini memasuki wilayah risiko. Ditandai oleh peristiwa pemanasan stratosfer mendadak yang dapat mengubah pola angin dan mendorong massa udara dingin ke wilayah belahan bumi utara. Sinyal utama, deteksi sudden stratospheric warming dan pembalikan angin yang merupakan indikator kuat gangguan polar vortex. Wilayah berisiko, model cuaca menunjukkan potensi dampak luas di beberapa bagian Amerika Utara dan Eropa, dengan kemungkinan efek yang berlangsung berminggu-minggu. Potensi durasi dan kekuatan, beberapa analisis menyebut gangguan kali ini termasuk kuat untuk periode akhir musim dingin, sehingga efeknya bisa lebih lama dibanding gangguan awal musim. Dampak pada jaringan energi, lonjakan permintaan pemanas saat suhu ekstrem meluas, meningkatkan beban puncak pada pembangkit dan jaringan distribusi. Risiko kegagalan infrastruktur bila jaringan sudah tertekan atau ada kerusakan sebelumnya. Gangguan cuaca ekstrim sebelumnya menunjukkan potensi pemadaman luas, gangguan pasokan bahan bakar, dan logistik yang dapat memperpanjang waktu pemulihan. Rekomendasi singkat untuk operator jaringan energi. Prioritas operasional segera, aktifkan protokol kesiapsiagaan puncak beban dan koordinasi antar operator regional. Tingkatkan pemantauan real-time pada permintaan listrik, status pembangkit, dan kondisi transmisi. Siapkan skenario beban ekstrem. Amankan pasokan bahan bakar cadangan dan rute logistik kritis. Mitigasi teknis dan pemulihan, prioritaskan pemeliharaan preventif pada aset kritis. Siapkan tim respons darurat dan suku cadang di lokasi strategis. Koordinasi komunikasi publik untuk menginformasikan kemungkinan pengaturan beban atau pengurangan esensial bila diperlukan. Saran untuk rumah tangga dan bisnis, siapkan rencana darurat energi, hemat energi saat puncak, periksa instalasi dan pipa, pemantauan dan sumber informasi yang disarankan. Ikuti pembaruan dari Badan Meteorologi Nasional dan Layanan Cuaca Regional. Operator energi, pantau peringatan sistem kelistrikan regional dan koordinasikan dengan otoritas darurat setempat. Tindakan darurat khusus untuk operator jaringan energi. Berikut ringkasan tindakan darurat yang terprioritas, praktis, dan siap diterapkan untuk menghadapi gangguan polar vortex dan lonjakan permintaan pemanas. Prioritas segera 0-24 jam. Aktifkan status darurat operasi dan pusat komando terpadu. Terapkan skenario beban puncak dan jalankan proyeksi permintaan 24-72 jam. Amankan pasokan bahan bakar cadangan untuk pembangkit termal kritis. Tingkatkan pemantauan kondisi aset kritis. Checklist operasional terperinci. Manajemen beban dan pembangkitan. Prioritaskan dispatch pembangkit yang paling andal di cuaca dingin. Aktifkan program pengurangan beban sukarela atau terjadwal untuk pelanggan industri besar. Koordinasi antara operator wilayah untuk transfer daya. Kesiapan fisik dan winterization. Laksanakan checklist winterization pada unit pembangkit dan infrastruktur transmisi. Tempatkan tim pemeliharaan dan suku cadang di lokasi strategis untuk respon cepat. Keamanan personel dan logistik. Pastikan keselamatan tim lapangan. Koordinasikan dengan otoritas transportasi untuk prioritas akses ke lokasi kritis. Logistik bahan bakar dan rantai pasokan. Inventarisasi stok bahan bakar di setiap titik. Identifikasi rute alternatif dan titik transfer. Siapkan perjanjian mutual aid dengan operator regional. Komunikasi publik dan koordinasi pemangku kepentingan. Pesan singkat untuk publik, perkiraan cuaca ekstrem dapat meningkatkan penggunaan pemanas. Mohon hemat energi pada jam puncak. Pesan untuk pelanggan industri besar, aktifkan program pengurangan beban terjadwal, koordinasi rutin dengan otoritas darurat, dan badan meteorologi. Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi pasca peristiwa. Pantau indikator kunci, permintaan real, time, margin cadangan, status pembangkit, frekuensi, dan gangguan jaringan. Dokumentasikan kejadian. Lakukan after action review segera setelah kondisi stabil.